aku membagi solat itu dengan hambaku menjadi dua bagian. Maka aslinya as-solah yang dalam Al-Fatihah tadi. Jadi makna daripada Al-Fatihah itu dibagi dua, antara hamba, antara Allah dengan hambanya. Hamba itu kita. Ada dua makna terkandung situ. Makanya di antara tiang solat itu supaya mencapai kekusukan, di antaranya adalah paham makna. Paham makna itu bukan berarti hafal artinya, tapi ketika kita lafazkan, ketika kita sabui, paham awak maknanya, paham mana awak maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim, paham awak minta petunjuk nan bana, awak minta petunjuk nan lugui. Nah, istilahnya sama awak, ibaratnya sama je mengecek je bahasa awak kuasa awak. Paham awak? Nah, mengapa kau harus paham? Kalau indak paham nanti jangan melenceng. Lain dah diminta, lain dan dikarajoan. Awak ngecek ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukin nambo jalan yang luwe. Sudah tu tampu jalan yang bengkok. Kan tak cocok yang diminta jangan karajoan. Makanya awak harus paham makna. Paham maknanya. Terus apal itu ya. Inna sota mustaqim Allah tunjukkan ambo jalan. Ndak begitu doh. Kok Islam Nusantara loh kok. Kami ndak menyuruh ibu apa artinya doh bu. Tapi paham ibu maknanya. Nah. Kemudian apa lagi? Mengapa kok kita harus paham maknanya supaya berdaso, supaya khusyuk? Al-Fatihah itu kalau dalam solat, dalam sembahyang, bacaan Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah. Nah, dalam hadis kursi ini seperti itu. Hadisnya dari Abu Hurairah, di antara riwayatnya adalah Imam Tirmizi, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa anda akan fokus. Karena ketika itu awak sedang berdialog dengan Allah. Sedang berdialog. Sedangkan jo Pak Camat apa dialog ngecek dah tanggung dah. Sungkan-sungkan kepatut dia ben badak masukkan tulu. Kepatut dia calik baju lu. Ha? Ditata mana kecek gua apa caronan kana ndak kata singgung mako Pak Camat gua. Jo Pak Camat jangan kan jo Pak Jokowi. Akini nan menciptakan Pak Camat jo Pak Jokowi itu nak kita hadap. Dan kita dialog jo pencipta tu. Jo Allah Subhanahu wa taala tu. Alim boleh janji aja. Awak ngecek kan leo pengana ke mana? Apa kira-kira kan? Itu paham dia hakikat bu. Contoh wak biasa kok orang kawan gua buat, nyo ngecek wak, pi pengana ke mana loh? Bapak kira nak mau paneti wak? Bapak kau ini kan? Nah itu. Minimal di Al-Fatihah ini paham maknanya wak agar konsentrasi wak. Karena apa? Al-Fatihah itu as-shalah. Karena apa? Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis kursi itu dilanjian, ketika hambaku mengatakan atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika itu kepuji ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba awak dalam solat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, faqalallahu ta'ala, maka Allah menjawab, maka Allah berkata ketika itu, jawab. Cuman Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan apapun. Nyo nampak lo tercongkong di mata layi kok nampak tercongkong tu nalar muka awak. Nah itu. Tapi pandangan tu pandangan hati, pandangan hakikat. Ibu, apa Allah jawab? Hamadani abdi, kece Allah. Ketika kata sabi alhamdulillah tadi, Allah langsung jawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Allah jawab. Nah,
Awak lam muji, Allah langsung jawab. Kalau ndak awak sungguh-sungguh, ndak konsentrasi, nanti ataupun ndak awak sampaikan hadis ke ibu, nanti awak ndak tahu bahwa awak sedang berdialog dengan Allah. Nah, awak sedang makasih sedang kalau tiba di dunia nyata kini, awak sedang menghandphone berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dijawab. Sudah alhamdulillah rabbil alamin mulai. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau paham ibu-ibu maknanya, apa harapan di balik pengasih penyayang tu? Mudah-mudahan awak mendapat kasih sayang Allah. Nah, ia mendapat kasihnya, ia mendapat sayangnya. Bagi orang kajian dua, ada orang yang dikasih saja tapi tidak disayang. Ada orang bantuknya kurang dikasih tapi insya Allah nanti disayang. Dikasih apa maksudnya dikasih, Bu? Dikasih ya? Sumbayang tak sumbayang, tapi kalau bau sawo dia gi aja. Itu pengasih Tuhan tu. Kadang nak sumbayang tu banyak rezeki. Nak sumbayang payah rezeki. Memang sumbayang bukan untuk cari piti. Itu pengasih dia, Bu. Kalau seandainya nak nyoba calian pengasih Tuhan di situ, pengasih Allah, siapa ndak sumbayang ko ambo caki abi dagi itu nalah. Nah. Ndak ambo agi angin ngene dah selesai mah. Cuman Allah tidak seperti itu. Karena apa? Allah punya sifat pengasih. Paham makna? Mudah-mudahan awak dua dikasih, sedangkan yang indah mengabdi saja dikasih. Apalah ya awak. Kemudian penyayang. Aduh, kalau memang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dikasih sajanya. Siapa yang mengharapkan kebahagiaan dunia, kecil Allah dikasih. Nah, tetapi ingat, nanti di akhirat dia tidak mendapat bagian sedikit pun, tidak mendapatkan sayang. Ada bantuan nak dikasih ada. Banyak sejarah, hidupnya miskin, hidupnya melarat. Banyak mulai dari zaman Nabi sampai zaman sahabat, orang-orang soleh. Hidup kadang menderita, hidup nampaknya susah, tetapi hatinya, ibadahnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam kisahnya, dalam sejarahnya, dia tetap diberikan sayang Allah di akhirat, ditempatkan pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Keci Allah jawab, faqalallahu taala, Allah jawab sesuai dengan hadis kursi itu, Isna alayya abdi. Keci Allah ketika Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah memuliakanku. Ibu, keci Allah ketika baca Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah memuliakanku. Ibu, kalaupun tidak paham seluruhnya, kalau menurut hemat kami, duduk aja Al-Fatihah kok maknanya di ibu dalam sembahyang ala lumayan mah. Duduk aja Al-Fatihah kok makna dalam sembahyang ala lumayan. Mengerti awak tahu apa yang kita baca, apa yang kita minta dalam Al-Fatihah tadi. Karena itu adalah termasuk induk rukunnya, termasuk rukun kok tinggal Al-Fatihah ndak, kok ditinggalkan Al-Fatihah ndak sah solat awak. Ar-Rahmanir Rahim. Isna alayya abdi, hambaku telah memuliakan aku. Itu untuk Allah, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang, untuk Allah. Apa dah tu lain? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malik, Maharaja, yang maha merajai, maha memimpin nanti. Di akhirat itu, di hari, di suatu hari pembalasan hari akhirat, hanya Allah lah sang raja. Raja di dunia tak ada leh. Wali kampung tak ada dah.
Oleh negari, tak ada sinanda. Presiden, tak ada tu. Tak ada artinya presiden. Tak ada artinya pejabat. Tak ada artinya pangkat jabatan. Ketika itu semuanya tertunduk malu di hadapan Allah yang Maha Raja, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kecil Allah jawab ketika hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Kan wa agung tu. Ndak ada lah ya Allah. Ndak ada nan tinggi pangkat ya Allah. Ndak ada nan raja ya Allah. Ndak ada ya Allah, hanya Engkau saja ya Allah. Nan tinggi, nan kadang, nan marajai, nan maharaja, nan maha tinggi apa kekuasaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, apa kita harapan kita di sini Ibu? Ketika awak seorang hamba mengagungkan Allah, mudah-mudahan Allah mengagungkan awak. Itu harapan awak tu. Kalau paham awak maknanya. Maliki Yaumiddin. Kemudian sudah itu Iyyaka na'budu, akan Engkau kami menyembah. Iyyaka na'budu, kan Engkau kami menyembah. Akan Engkau aku menyembah ya Allah. Apa artinya Ibu? Awak ketika itu melapor sesuai dengan kejadian awak, tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi. Awak lapor mulai dari bangun subuh tu atau dari sembahyang tu sampai ke solat zuhur, sampai ke solat asar, sampai ke solat maghrib, sampai ke solat isya. Awak lapor, ya Allah, karajo ambo, amalan ambo, aktivitas ambo. Laporan per waktu. Hanya dalam rangka beribadah kepada Engkau ya Allah. Apa buktinya tu Bu? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kan iya. Solat awak, ibadah awak, jadi tulis hidup je mati awak. Jangan kamu kerja. Jadi apa Ibu? Batanak dalam rangka mengabdi juga. Manggulai dalam rangka ibadah juga. Manabe belakang rumah dalam rangka ibadah juga. Menolong laki mencari dalam rangka ibadah juga. Membuat kopi pagi dalam rangka ibadah juga. Seluruhnya dalam rangka Iyyaka na'budu. Kalau meleset daripada itu awak tak dapat apa-apa dari perbuatan awak. Kacau je lah kopi tu, tak dapat bagai dah. Tu bila kau dapat bagai buya? Ketika diniatkan ibadah, ketika nak budu. Ketika diniatkan ibadah Bu, baru jadi pahala. Tapi kau bunyi kapaca kali tu sampai ngungui. Tak ada dapat tu. Lapis tu. Dia yang ini. Awak persembahkan, awak laporkan kepada Allah. Hanya ibadah ya Allah. Itu yang ambo. Mulai dari ada setiap hari yang ambo lakukan ya Allah, hanya ibadah kepada Engkau ya Allah, tidak ada yang lain. Itu makna nak budu tu Ibu kalau kita pahami. Coba menyerah kepada Allah tu. Aktivitas hidup kau dalam rangka ibadah, tidak ada yang lain-lain. Kemudian kalau wak niatkan seperti itu, lapis adanya. Tidak ada wak terjebak dengan ria, tidak ada terjebak dengan sombong, tidak ada terjebak. Awak lama lapor, iya nak budu. Ibadah ya Allah, tak ada yang lain. Sudah itu wa iyyaka nasta'in, dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Kalaulah dipersembahkan hidup kau untuk ibadah, untuk bermengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula hak awak. Ia kana budu untuk Allah lah Bu. Maka tadi nisfain, dibagi dua. Alhamdulillah untuk Allah, Ar-Rahman Rahim untuk Allah, Malik Yaumiddin mengagungkan Allah untuk Allah, Iyyaka na'budu untuk Allah. Auti bolo kira untuk awak lain. Maka nisfain, dibagi dua. Mana yang pertama untuk awak? Wa iyyaka nasta'in. Lah dipersembahkan, aku kau minta.
Wa iyyaka nasta'in. Tu janjang ibu apa kita sadonyo hamba Allah untuk naik meminta kepada Allah. Tapi ingat sebelum tu ibadah mah kepada Allah. Sebelum tu persembahkan untuk Allah. Nah, ibu jadi nasta'in, minta deh. Cuma jangan bawa kalau berarti lu bawa ibu sudah sembahyang itu. Iya kana budu wa iya kana sain. Tu bawa tambah lah pas kau ya Allah Tuhan lunas jual utang ndak itu dah. Tapi hakikat hati boleh. Sebelum nasta'in ka disabui Allah tentu dia tiwak tujuan awak. Apa yang awak minta. Itu janjang nanya tu. Sampai minta itu situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk awak tu. Apa kecil Allah menjawab? Faqalallahu taala, Allah berkata menjawab, hadza baina wa baini abdi. Nan bacaan kuah iya kana butuh iya kana stain kuah ya Allah iko antaro aku dengan hambaku. Untuk aku tadi iya kana butuh, untuk hambaku wa iya kana stain, dan kepada engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Cuma ada ujung ibu yang bisa yang memotivasi awak. Apa kata Allah dalam situ? Wali abdi masal, dan untuk hamba aku bagi hambaku apa yang dia minta. Itu berarti ada peluang awak untuk membersit hati untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kana budu untuk Allah, kemudian wa ya kana stain. Aku untuk hamba aku ya Allah. Mintalah ya Allah. Wali abdi masal, untuk hamba aku apa yang dia minta. Tahu ibu? Dan di ujung tu paham? Makna Al-Fatihah buat. Kalau mengaji apa tu kau pandai ibu tu. Cara manje. Mau yakin ibu? Nyesuan tu kan ketik lantian kan. Nah, ibu yang hadir bau sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab. Dan untuk awak nasta'in wali abdi masal, untuk hamba aku apa yang dia minta. Mintalah. Itu diantaranya. Itu nan awal untuk awak tu.